Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Ari Subarka, NPM 1194042 D4 Teknik Informatika dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan chapter yang ke-8, yaitu tentang GAN atau biasa kepanjangan dari Generative Adversarial Network. Pada mata kuliah kecerdasan buatan atau langsung saja, di sini ada introduction, tentang Generative Adversarial Network. Lalu ini apa itu GAN? GAN adalah arsitektur jaringan saraf dalam yang terdiri dari dua jaringan, jaringan generator dan jaringan diskriminator. Melalui beberapa siklus generator dan diskriminasi, kedua jaringan saling melatih sementara secara bersamaan mencoba untuk mengecoh satu sama lain. Lalu, apa generator network? Jaringan generator menggunakan data yang ada untuk menghasilkan data baru. Bisa untuk contoh, gunakan gambar yang ada untuk menghasilkan gambar baru. Generatornya tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan data, seperti gambar, video, audio, dan teks, dari vektor angka yang dihasilkan secara acak yang disebut ruang laten. Ketika membuat jaringan generator, kita perlu menentukan tujuan jaringan. Ini mungkin generasi gambar, generasi teks, generasi audio, video, generasi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, apa diskriminator network? Jaringan diskriminator mencoba membedakan antara data nyata dan data yang dihasilkan oleh jaringan generator. Jaringan diskriminator mencoba untuk menempatkan data yang masuk ke dalam kategori yang telah ditentukan. Bisa juga melakukan klasifikasi multikelas atau klasifikasi biner. Umumnya dalam klasifikasi biner GAN dilakukan. Lalu terdapat training adversarial in GAN. Di sini menjelaskan dalam GAN jaringan dilatih melalui permainan permusuhan. Kedua jaringan bersaing satu sama lain. Sebagai contoh, ini yang pertama yaitu jaringan pertama. Generator belum pernah melihat karya seni yang sebenarnya, tetapi adalah mencoba untuk membuat sebuah karya seni yang terlihat seperti hal yang nyata. Lalu jaringan yang kedua, diskriminator, mencoba mengidentifikasi apakah suatu karya seni itu asli atau palsu. Lalu yang ketiga, generator, pada gilirannya mencoba membodohi diskriminator dengan berpikir bahwa kepalsuannya adalah real deal dengan menciptakan karya seni yang lebih realistis beberapa iterasi. Lalu yang keempat, diskriminator mencoba mengecoh generator dengan terus menyempurnakan kriteria sendiri untuk menentukan palsu. Yang kelima, yaitu mereka saling membimbing dengan memberi umpan balik dari yang sukses perubahan yang mereka buat dalam proses mereka sendiri di setiap iterasi. Proses ini adalah pelatihan GAN. Lalu yang keenam, pada akhirnya diskriminator melatih generator ke titik di mana itu tidak bisa lagi menentukan karya seni mana yang asli dan mana yang palsu. Dalam game ini, kedua jaringan dilatih secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada practical application of GAN.
GAN memiliki beberapa aplikasi praktis yang cukup berguna, yang meliputi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, saya akan membaca yang ininya saja ya. Yang pertama itu ada image generator atau pembuatan gambar. Lalu yang kedua ada text to image synthesis atau sintesis teks ke gambar. Lalu ada face again, itu penuaan aging, yaitu penuaan wajah. Lalu ada image to image translation, itu terjemahan gambar ke gambar. Lalu ada video sintesis, yaitu sintesis video. Lalu ada high resolution image generation, itu ada pembuatan gambar resolusi tinggi. Lalu yang terakhir ada completing missing part of image, yaitu melengkapi bagian gambar yang hilang. Lalu selanjutnya di sini masih ada banyak, kita lewati saja. Ada designs to certificate of discriminator, ini seperti ini. Terus ada importing card to GAN reference, ada banyak di sini penjelasannya. Ada object function, scoring algoritma, terus ada variant of GANs, ada developer generative network, stack GANs, circuit GANs, 3D GANs, ada iGANs, pip to pix. Lalu di sini ada advantage of GANs. Nah, GANs memiliki keunggulan tertentu dibandingkan metode lain dari pengawasan atau pembelajaran tanpa pengawasan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu GAN adalah metode pembelajaran tanpa pengawasan. Memperoleh data berlaber merupakan proses manual yang memakan banyak waktu. Lalu ada GAN generate data atau GAN menghasilkan data. Salah satu hal terbaik tentang GAN adalah mereka menghasilkan data yang mirip dengan data nyata. Lalu ada GAN learn the density distribution of data, atau GAN mempelajari distribusi kepadatan data, yaitu GAN yang mempelajari internal representasi data. Lalu yang terakhir ada the trained discriminator is a classifier, ya, atau diskriminator terlatih adalah pengklasifikasi, yaitu setelah pelatihan kami mendapatkan diskriminator dan generator. Lalu ada problem with training GANs. Seperti halnya teknologi apapun, ada beberapa masalah yang terkait dengan GAN. Masalah-masalah ini umumnya berkaitan dengan proses pelatihan, termasuk mode runtuh, penggeseran kovariat internal, dan gradien menghilang. Lalu kemudian di sini ada banyak ya, kita lewati saja. Ada solving stability problem ketika training GAN. Di sini itu ada stability pelatihan adalah salah satu masalah terbesar yang terjadi mengenai GAN. Untuk beberapa kumpulan data, GAN tidak pernah
konvergen karena jenis masalah. Di bagian ini kita akan melihat beberapa solusi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan stabilitas GAN. Ini ada lagi fitur matching, ada banyak penjelasannya, saya lewati saja. Hysteresis, base. Nah, langsung ke summary saja. Semuanya yaitu dalam bab ini kita belajar tentang apa itu GAN dan komponennya merupakan arsitektur GAN standar. Kami juga menjelaskan berbagai jenis dari GAN yang tersedia. Setelah menetapkan konsep dasar GAN, kami pindah untuk melihat konsep-konsep yang mendasari yang masuk ke konstruksi dan fungsi GAN. Terus belajar tentang kelebihan dan kekurangan GAN serta solusi yang membantu mengatasi kerugian tersebut. Akhirnya belajar tentang berbagai praktik aplikasi GAN dengan menggunakan pengetahuan dasar GAN dalam bab ini. Lanjutkan ke bab berikutnya di mana kita akan belajar menghasilkan berbagai bentuk menggunakan GAN. Nah, di sini ada 3D GAN. Rasanya 3D GAN. Nah, ini di conversionnya, terus ini gambar-gambarnya, hasil dari 3D GAN-nya, training 3D GAN. Nah, ini ada gambarnya, visualisasi 3D image. Di sini ada second screenshot, table in 3D plane, pesawat, 3D plane juga ini seperti ini dan ini juga. Nah, mungkin kita langsung aja ke codingannya. Nah, di sini saya sudah mengambil codingan dari GitHub Pratik Publish tentang generatif adversarial network project. Ini bisa kita ambil di sini. Kita Ctrl F, GitHub, enter. Nah, ini kita bisa dari sini ya. Ada linknya di sini. Nah, di sini pada codingannya ada yaitu import OS, import time, H5Play, import keras, box sebagai K, tim play, PLT, import NumPy, NP, from keras, ini juga. Terus di sini ada function build and generator. Di sini ada create generator informator value defined below. Nah, di sini ada banyak codingannya. Apabila kita jalankan, nah di sini ada ini error karena tidak ada modul CV2. Jadi mungkin saya akan coba lagi untuk yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.